Barang siapa kaum muslimin meninggalkan tradisi berkuda, maka dia akan sampai kencingnya mengandung pahala, kotorannya mengandung pahala. The Hakim Story. Biar semangat bikin videonya, ayo dong subscribe The Hakim Story. Thank you guys. Jam 12 peng. Jemput lo guys. Pesantren tuh agak-agak nyiring pemberitaan, maka harus diseimbangkan dengan yang kayak gini-gini. Assalamualaikum guys. Seger banget. Kita nginep di hotel Dalam Senior. Ini indah banget tau nggak? Lihat dari situ tuh. Gunung apa namanya tadi? Tadi malam disebutin. Hah? Lawu, Gunung Lawu. Sayang cuma sebentar, cuma numpang tidur doang. Kita menuju ke tempat latihan berkuda dan berenangnya si kembar di dekat sini. Jadi sekali lagi pertemuan keluarga sebetulnya tuh besok, tapi kita izin mohon bisa nggak kita hari Sabtu. Tapi Sabtu kata kita lagi ada kegiatan berkuda dan berenang. Ya udah kesempatan kita lihat kegiatan apa saja di pesantren Al Azhar IBS ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya boleh. Belum nyampe anak-anaknya guys, karena ini terpisah dari gedung pesantrennya. Jadi kalau mereka latihan berkuda di sini dipakai stable. Di stable yang di Al Azharnya masih dibangun ya? Iya. Masih proses pembangunan ya? Betul. Wih indahnya. Kudanya lumayan gede-gede lagi. Hello. Hello. Assalamualaikum. Hello. Forest. Ini nakal nih. Hai Beauty. Kenapa Beauty teriak-teriak ya? Biasa. Oh pantesan masih ini. Oh ini Sabrina. Sabrina loh bun. Della Sabrina loh. Cantik loh bun tuh. Sabrina. Cantik loh Sabrina loh. Sabrina. Psst, psst. Sabrina. Sabrina. Shh. Sabrina. Hei. Agak somse ya Sabrina. Saylah. Agak somse. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Warahmatullah. Sehat? Oh, sehat. Oh ini Taiji. Masya Allah ketemu kembali. Iya. Kalau stable. Iya, Masya Allah. Ustaz, Sazul sehat. Nginep di mana? Di Senior. Itu tuh anak-anak udah pada datang ya? Assalamualaikum. Mana tuh? Anak-anak sini. Boleh nggak sih kita ntar? Alhamdulillah.
Bunda tuh. Aduh. You raise me out to more than I can be. Kamu jatuh ya? Ini jatuh dari kuda, ini kemarin jatuh dari tebing katanya. Enggak tebing. Iya bukan apa itu? Got. Terus anak-anak kita mah gitu tuh malah ketawa-ketawa. Lihat kudanya dulu. Karena nggak ada kereta. Naik kereta. Semoga masih enak, kalau nggak enak buang aja ya. Ya. Kamu kemarin jatuh pas latihan di sini? Enggak. Di mana? Di Uskarima. Kemarin di sekarang ini teman-temannya tuh. Assalamualaikum. Ganti-ganti kacamata. Hai Kana. Jadi untuk berkuda masih kemarin di Iskarima ya? Ini sekarang di sini. Gimana jatuh dari got tuh? Lagi jalan tiba-tiba juga. Bertiga katanya? Ada 3 orang. Barengan? Enggak. Beda-beda? Tapi yang pertama paling serem kan harusnya. Siapanya? Kamu? Enggak, yang pertama. Terus ketawa-ketawa atau nangis? Nangis soalnya kan nggak bisa keluar. Wah, segar. Tapi segede itu sih. Ini latihan berkuda kedua kali. Iya. Tapi kamu nggak kapok? Enggak. Pas jatuh gimana kamu kemarin ketawa-ketawa? Tapi sambil nangis. Jadi sambil nangis terus ketawa. Iya. Terus jam 3 kurang bangun. Terus langsung ngapal Quran. Salat tahajud dulu. Tahajud. Terus kadang kalau capek ya tidur aja. Tapi kadang juga nggak mau telat ke masjid, jadinya sambil nunggu azan subuh baca Quran. Katanya hafalannya udah nambah lagi ya? Iya. Beneran? Udah nambah? Dari sisi 9. Wah, hebat banget sih. Hohoy. Keren. Nanti kan bulan depan ada libur 3 hari. Kalian mau pulang ke rumah atau mau kita nginep hotel di daerah sini di Solo? Hotel aja. Kamu nggak kangen rumah apa? Kalau rumah pas Desember aja. Kan, Oh ya udah. kasihan mereka juga capek. Udah diatur. Apa? Kalau ke rumah maunya ketemu temen. Oh gitu. 3 hari nggak cukup. Oh ya udah oke deh kalau gitu. Udah sip atau kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada pagi hari ini kita melanjutkan latihan, dan kemarin sempat kita terhenti ya untuk berkuda karena penataan tempat, kemudian kudanya semakin banyak dari adik-adik kelas antum IBS yang semula kita satu kelas ternyata menjadi 3 kelas. Jadi kita berpikir untuk menambah bukan 1 lapangan, mungkin 2 sampai 3 lapangan dalam rangka untuk tarbiyah ini. Pendidikan berkuda bagi Islam bukan pendidikan sampingan, bukan. Karena ulama mengatakan barang siapa umat Islam meninggalkan kuda, barang siapa kaum muslimin meninggalkan kuda, maka akan dikuasai oleh bangsa yang berkuda. Sekali lagi, barang siapa kaum muslimin meninggalkan tradisi berkuda, maka dia akan dikuasai oleh bangsa yang berkuda. Ini menjadikan bahwa kuda itu menjadi pendamping orang mukmin sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, al-khail ma'qudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Kuda itu ada kebaikan dan barokah di ubun-ubunnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Bahkan nanti saat ada Imam Mahdi, ada 7 pasukan berkuda khusus, kudanya yang terbaik, orangnya yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa kuda tidak lekang oleh zaman, tidak dimakan oleh waktu. Ini yang pertama. Jadi siapapun yang memegang kuda, ada joki di situ, berkah.
dari Allah. Berkah dari Allah. Caranya apa? Wallahu alam bisawab. Sampai kencingnya mengandung pahala, kotorannya mengandung pahala. Siapa yang memiliki satu kuda, maka dia saat bertasbih mendapatkan 2 tasbih. Saat juraganya bertasbih, kudanya ikut bertasbih, pahalanya 2. Jadi Irfan Hakim saat punya 10 kuda, subhanallah, kuda 10 mengatakan subhanallah, 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 ada 11 tasbih. Maka di situ menunjukkan betapa banyak ratusan hadis membicarakan bahwa kuda ikut bertasbih saat juragannya bertasbih. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, banyak keutamaannya ya Ustadz, nyampaikan 3 saja. Yang ketiga, bahwa kuda mempengaruhi karakter. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan efek bertaamul, berinteraksi dengan hewan mempengaruhi psikologi. Waladiyati dhabaha, falmuriyati qadha, falmughirati subha, fa'atharna bihi naq'a. Sifat-sifat yang kuda bangun pagi pada saat subuh, perkasa, menerjang ke tengah-tengah musuh tanpa ada rasa takut, berkorban untuk juragannya, berkorban untuk pemimpinnya, berkorban untuk bangsanya, berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter hewan mempengaruhi manusia. Akhiran Rasulullah mengatakan, sungguh keras kepala dan keras hati para pemelihara onta, menjadi jinak dan lembut para pemelihara kambing. Fitnah di sana, fitnah di sana. Rasulullah menerkaitkan tentang kebiasaan manusia berinteraksi dengan hewan, berdampak pada sosiologis manusia, watak masyarakat, berdampak dengan karakter politiknya. Maka dari sini adik-adik, kita semuanya bismillah, kalian beribadah di sini. Di setiap tetesan keringat kalian ada pahala i'dad fisabilillah, yaitu kalian akan dinilai oleh Allah 1 jam di sini seperti puasa seumur hidup, seperti puasa 1 tahun, seperti qiyamul lail 1 tahun. Saya kira demikian untuk tahapan awal. Nanti ada senam-senam dari siapa Ustadz Zainal Amri, terus berikan senam. Mumpung ada tamu kita, Irfan Hakim, tausiah 5 menit. Aduh, tentang apa? Hasil penelusuran dari web. Tuh web. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Hakim, orang tua dari Rahana Raina. Alhamdulillah bisa ketemu dan melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh para santri di Al-Azhar IBS. Betul yang disampaikan, berkuda itu orang kadang-kadang melihat berkuda tuh, wih, yang capek kan kudanya, kan yang nunggang tinggal duduk aja. Buat orang yang belum pernah naik kuda, padahal pasti semua sudah mencoba berduduk di atas kuda itu. Banyak hal yang harus diperhatikan secara psikologis, secara emosional, fokus, kemudian juga motorik kasar, halus, semuanya berfungsi secara bersamaan. Apalagi nanti kalau misal sudah naik level berikutnya, berkuda sambil memanah, itu lebih lagi. Jadi kegiatan ini tidak hanya, betul bukan kegiatan sampingan, tapi justru utama, apalagi semuanya juga diniatkan untuk ibadah. Insya Allah hasilnya beda. Keringatannya sama, capeknya sama, jatuhnya sama, jagonya sama, tapi nilainya bisa berbeda ketika kita niatnya juga berbeda. Kalau niatnya hanya untuk olahraga, niatnya untuk gaya-gayaan, ya badan sehat dan juga gaya mungkin didapatkan. Tapi ketika ditambah juga dengan niat untuk Allah, apalagi tadi sudah disebutkan bagaimana pahalanya dan sebagainya, insya Allah ada nilai tambah yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain penunggang kuda yang tanpa ilmu di dalamnya, seperti itu ya. Sudah, selamat menikmati semua proses. Yang namanya proses tidak bisa selancar yang dibayangkan. Pisau bisa tajam karena terus ditempa, prosesnya juga dibakar, dipukul, digesek-gesek, diasah sampai tajam. Tapi kalau mukulnya nanggung, kalau dibakarnya nanggung, diasahnya nanggung, ya tidak akan setajam pisau yang berkualitas tinggi. Jadi nikmati proses ini, nikmati ketika harus dibentak, nikmati ketika harus berkeringat, nikmati ketika harus jatuh dan sebagainya. Itu ada proses supaya kalian makin tajam dalam segala urusan. Insya Allah nikmati ini supaya bisa menghadapi
apapun tantangan di dunia ini. Seperti itu. Begitu Ustaz mungkin ya. Saya kalau ngomong tidak ada isinya memang Ustaz. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Saya kira tetap motivasi yang luar biasa dari AA dan untuk kita semuanya. Dulu di Parongpong. Betul. Apa kabar? Salam kenal. Putri Minahasa kan dari Iya Putri Minahasa. Itu Putri Minahasa lagi hamil lagi sekarang. Dikawin Kavani. Tahu sih? Ya sesama kuda ya. Coba ya. Bentar Pak. diangkat aja. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Jangan lututnya aja Pak. 1, 2, 3. Ketinggian, kepanjangan. Cukup lah. Saya tapi tanda. Masya Allah. Oh, Sayang lu ada. Tenang sayang. naik dulu boy. Udah naik, udah. Ini kelingkingnya di luar. Nah, gini. Bismillah. Tenang aja, tenang. Pede, bismillah. Tenang, jalan dulu, jalan. Good, bagus, ayo. Good, bagus. Ayo, lanjut kanan. Ada waktu longgar, kita mau bareng-bareng. Masih belum pede Pak. Udah lama kan. Udah lama nggak naik. Oh, nanti kalau sering naik bagus, oke? Tapi udah bagus, udah berani sendiri. Udah baru juga kan. Lagi. Ayo, adik naik dulu. Ntar anu mau ambil gambar. Oke? Sorry. Oke. Anak-anak. Kurang. Dek. Apa? Terus sayang. Oke. Kurang gimana kudanya? Nakal? Enggak? Udah enak atau belum? Udah lumayan. Cuma karena
belum sering naik. Nanti kalau sering naik bagus. Oke. Guys, kunjungan ke si kembar di pesantren ini berbeda dengan sebelumnya. Pas banget mereka sedang berkegiatan berkuda, jadi seneng banget berkuda bersama. Pas Jakarta diajak berkuda susah banget. Udah jauh baru pada mau. Olahraga tipis-tipis guys. Thank you ya. Dari Pakel Stable. Lumayan. Kalau dibilang naik kuda tuh dan capek kudanya, enggak guys. Kita olahraga bersama. Thank you ya Pak. Udah. Mudah-mudahan nanti tidak hanya Aisyah, Rakana Raina juga mahir berkuda, termasuk Jali-Jaki. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Niatkan ibadah guys. Hup. Coba, jadi kalau di rumah itu ayah itu kan paling suka ngetes Al-Fatihah karena harus benar. Coba sekarang udah benar atau belum? Yuk. Pada emosi juga, kedinginan, ya udah sekalian aja matiin, ngapain sampai 29 segala.